Hai adik-adik, apa kabar di hari ini? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Adik-adik, mari kita simak video berikut ini dengan seksama. Setelah kita menyimak materi video, kita akan melakukan percobaan sederhana tentang siklus air. Selanjutnya, kalian akan melakukan atau mengerjakan uji komprehensif. Selamat belajar dan tetap semangat. Adapun menjadi tujuan pembelajaran, yang pertama mendeskripsikan tentang siklus air. Kedua, menjelaskan tahapan-tahapan siklus air. Ketiga, menjelaskan kegunaan air bagi kehidupan. Dan yang keempat, mendemonstrasikan tahapan siklus air berdasarkan hasil percobaan. Apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya 2/3 bagian bumi ini adalah air? Sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air, di mana lautan menampung sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi, dan sisanya 3,5% adalah air tawar. Apakah kalian tahu apa saja manfaat air dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam kehidupan kita, air biasanya dimanfaatkan untuk minum, mencuci pakaian, mencuci piring, mandi, menyiram tanaman, dan memasak, serta berbagai kebutuhan lainnya. Menurut kalian, apakah air di bumi kita ini akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus? Meskipun air digunakan secara terus-menerus, air di bumi kita ini tidak akan habis, karena ada peristiwa yang disebut dengan siklus air. Apa yang dimaksud dengan siklus air dan bagaimana proses terjadinya siklus air? Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat menjumpainya dalam bentuk padatan, bentuk cairan, dan bentuk gas. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi dan atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama penguapan, yang kedua yaitu pembentukan awan, dan yang ketiga jadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air karena adanya panas sinar matahari.
Selain penguapan laut, sungai, danau, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat dari panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan air tersebut akan mengalami penimbunan dan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut dengan kondensasi. Jadi, kondensasi merupakan proses penguapan air dari permukaan bumi. Air akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Selanjutnya, air hujan yang jatuh ke daratan akan tersebar, ada yang meresap ke dalam tanah hingga di tumbuhan atau mengalir ke permukaan menuju laut melalui sungai atau mengumpul di danau yang selanjutnya akan menguap lagi ke atmosfer, menciptakan suatu siklus yang terjadi secara terus-menerus. Jadi, tahapan dari siklus air adalah yang pertama, air yang di permukaan bumi terkena panas matahari, kemudian air tersebut mengalami penguapan atau evaporasi. Proses selanjutnya yaitu kondensasi atau pengembunan. Pada kondensasi ini terbentuk awan yang lama-kelamaan membuat uap air di awan menjadi semakin berat dan akhirnya terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik air dari awan. Setelah itu titik-titik air hujan kemudian terserap masuk kembali ke perairan tanah maupun ke laut. Jadi dari tahapan siklus air dapat disimpulkan bahwa jumlah air di bumi secara terus-menerus tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Demikian video tentang siklus air. Selanjutnya kita akan melakukan